Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillahilladzi allama bil kalam, allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa atassu bi syari'atan muhtamilatan alal hikami wal ahkam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, dorang dihiri di atas di kampung saya di Faudu, dong di sana di Maitara, Pak Haji Abbas di Moti. Bagaimana kabar? Hidup ini perlu dinikmati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk dinikmati nikmat Allah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ini kita jadikan tumpu agama ini sebuah pilihan yang paling tepat dalam menghadapi perubahan zaman yang serba tak pasti ini. Tom berpegang teguh dengan orang Ternate bilang diri Adam dan Nur Muhammad. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada hari ini saya mencoba bahwa sesungguhnya kita perlu membangun tradisi beragama. Ya, agama ini kan secara umum ini dia datang dari norma yang datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Artinya norma-norma agama itu adalah ada. Prinsip-prinsip agama itu secara filosofi ada. Tapi itu tidak akan berguna sama sekali bila kita tidak mau membangun tradisi beragama. Inilah yang menurut saya penting sekali. Maaf dalam tanda kutip ini, ya maaf saja. Kalau kita di Maluku Utara ini, ada sebuah pandangan filosofi kita adalah adat matoto agama, agama matoto kita Allah. Kalau kita telusuri ke belakang, ini kalau bicara begini nih, orang Ternate, orang Tidore, orang Bakian dong anggap hebat. Kayak ini nompu bab. Ya. Artinya adat dan tradisi kita itu bersumber dari agama. Agama kita itu bersumber dari kitab suci. Ya. Buat kita orang Islam, ya, sumber kita adalah Al-Quran. Nah, mengapa bahasa ini muncul? Bisa dibuktikan secara formal begini. Kalau saya sebut dia orang Makian, pastilah dia Islam. Kalau saya sebut dia orang Tidore, pastilah dia Islam. Apalagi dia orang Ternate. Mengapa? Latar belakang sejarah bahwa orang Ternate pasti beragama Islam dan pandangan hidupnya Islam. Nah, dan sudah menjadi tradisi. Walaupun ada fakta-fakta lain yang kita lihat, ya ada juga yang tidak fanatisme terhadap agama. Untuk itu, menurut saya bahwa sesungguhnya persepsi agama itu perlu betul-betul disebut dia kuat atau tidak adalah sejauh mana umat ini membangun tradisi beragama. Saya contohkan sebuah hal yang sangat mendasar dalam agama Islam. Coba ngoni dihiri di atas dengar ini, ngoni di Tidore dengar ini, orang Maba sana coba ngoni dengar ini sepuh bahasa bilang begini. Nabi bilang begini, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agama. Jadi indikatornya adalah
Yang disebut orang baik itu ukurannya ada di sholat 5 waktu itu. Nah, kalau tradisi kehidupannya itu betul-betul membangun 5 waktu itu betul-betul dia kuat, maka dia disebut orang Islam. Wajar kalau ada filosofi orang di Ternate bilang begini, segala hal madohu ena nenge, ena majojo, toma waktu rum toha. Artinya kapan kita bicara tentang Islam dengan kebesarannya, Islam dengan kehebatannya, Quran 30 juznya, tapi di ujung-ujungnya adalah bagaimana Muslim itu memegang sholat 5 waktu atau melaksanakan sholat 5 waktu secara baik dan konsekuen. Ya, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, untuk itulah mari sama-sama sebagai orang Islam. Kalau dalam pandangan sebuah pandangan sosiologi, orang mengatakan begini, suatu agama itu bisa bertahan ke depan bila dia mampu merespon sebuah perubahan zaman. Ya, pernyataan parah lagi. Kalau kita review ke belakang juga memang agama ini, Islam ini kan datang di Timur Tengah, di padang pasir yang sangat kering. Ya, dengan budaya yang berbeda-beda. Tapi karena filosofi agama ini adalah bersifat universal dan mampu ke Maluku Utara dan menyesuaikan dengan budaya kita di Maluku Utara, sehingga agama itu menjadi bahagian daripada pribadi orang di Maluku Utara. Ya, untuk itu marilah sama-sama kita disebut, apabila sebut kita beragama yang bagus sesuai dengan hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Agama Islam ini tinggi dan tidak akan orang lain mampu mendandinginya. Kuncinya adalah bagaimana kita mempertahankan sholat, bagaimana kita membangun tradisi beragama kita betul-betul sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Demikian, dan kita bisa nanti masuk pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih.